Assalamualaikum, selamat pagi Bunda-Bunda PAUD Nusantara. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi tentang bagaimana memanfaatkan rumah sebagai sumber belajar dengan bermain seru. Kali ini tentang sains PAUD. Apa saja? Yuk kita ikuti sama-sama. Baik Bunda, sebelum kita bahas bersama tentang apa saja kegiatan sains, kita harus paham dulu tujuan sains untuk PAUD, yaitu 1. Agar anak-anak memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi melalui penggunaan metode sains. Kedua, agar anak-anak tidak cepat-cepat dalam mengambil keputusan, dapat melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang, berhati-hati terhadap informasi yang diterima, serta bersifat terbuka. Yang ketiga, agar anak-anak mendapatkan pengetahuan dan informasi berdasarkan pada standar keilmuan. Dan yang terakhir Bunda, nomor 4, agar anak menjadi lebih berminat dan tertarik untuk menghayati sains yang berbeda dan ditemukan di lingkungan dan alam sekitarnya. Baik Bunda, sekarang kita memanfaatkan kamar mandi sebagai sumber belajar sains. Apa saja kegiatannya? Yaitu 1. Memasukkan air ke dalam botol. Nanti anak-anak kita ajak untuk menghitung berapa gelas air yang bisa memenuhi botol. Yang kedua, anak-anak bisa kita ajak bermain gelembung air sabun. Yang ketiga, bisa membuat belalai gajah. Yang keempat, anak-anak bisa latihan mencuci kaos kaki sendiri, mencuci sepatu sekolah sendiri, mencuci tas sekolah sendiri, dan menjemur cucian. Masih banyak kegiatan lainnya, silakan Bunda-Bunda menambahkan. Nah, sekarang kita akan memanfaatkan rumah sebagai sumber belajar sains. Kita mulai dari dapur dulu. Apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan di sini? Yaitu bisa mengajak anak-anak membuat minuman sendiri, bisa susu, teh, atau wedang jahe. Terus yang kedua, anak-anak kita ajak berpetualangan aroma, bisa membedakan amis, busuk, dan harum. Petualangan rasa, anak bisa membedakan macam-macam rasa. Petualangan indera peraba, anak bisa membedakan ini kasar dan halus dari benda-benda yang ada di dalam dapur. Dapat membedakan panjang pendek, dapat mengelompokkan bumbu dapur, misalnya ada bawang putih, bawang merah, bawang bombay, dapat mengelompokkan sayur kan berdasarkan warna, dapat membuat alat musik dari alat dapur, dan masih banyak lagi bisa Bunda-Bunda kembangkan ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan dapur sebagai sumber belajar sains bisa kita jadikan kegiatan belajar dari rumah. Monggo dicoba. Nah, sekarang kita bergeser ke ruang makan. Wah, apa saja ya kegiatan dengan memanfaatkan ruang makan sebagai sumber belajar sains? Ini kegiatannya. 1. Anak-anak bisa membuat jus buah. Buah apa saja yang ada di meja makan boleh dipakai latihan membuat jus buah. Kedua, anak-anak bisa latihan menyiapkan makanan sendiri dengan gizi seimbang. Ini isi piringku. Jadi ada nasi, ada sayur, ada lauk, ada buah, dan minum. Anak-anak menyiapkan sendiri ya Bunda. Dan yang kegiatan selanjutnya, anak-anak dapat latihan mengurutkan benda dari yang tinggi ke yang rendah, atau besar ke kecil, atau sebaliknya. Bisa dimulai dengan benda-benda yang ada di meja makan, mulai dari sendok sayur, sendok makan, sendok teh, dan lain-lain benda yang ada di meja makan. Lalu anak-anak juga bisa mengelompokkan benda menurut fungsinya. Dan yang selanjutnya, anak-anak dapat mengenal macam dan bentuk dari berbagai buah yang ada di meja makan. Misalnya ada buah
pisang, buah apel, buah stroberi. Nah, ini anak-anak bisa dipakai untuk latihan atau di dalam lemari es, bisa dikeluarkan, ditata di meja makan, dan dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Jadi itu Bunda ya, tolong untuk dikembangkan sendiri untuk kegiatan memanfaatkan ruang makan sebagai sumber belajar. Oke Bunda, sekarang kita bergeser ke halaman rumah. Kegiatan apa saja ya yang bisa kita buat untuk memanfaatkan halaman rumah sebagai sumber belajar? Yaitu satu, anak-anak bisa kita ajak praktek menanam kacang hijau, jagung, atau kacang tanah. Bisa langsung ke tanah, atau bisa juga kita manfaatkan gelas plastik yang ada, yang kosong kita isi kapas, kita kasih air. Sebelumnya gelasnya kita lubangi dulu, lalu kita beri biji-bijian. Diberi nama anak, anak diberi kesempatan menanam sendiri dan mengamati pertumbuhannya. Yang kedua, anak-anak bisa mengurutkan benda dari yang tinggi ke rendah dengan memanfaatkan tanaman hias yang ada di dalam pot. Anak-anak juga bisa latihan melihat cuaca, cerah, mendung, panas. Di sini orang tua bisa menerangkan. Ketika mendung akan hujan atau tanda-tanda hujan dan sebagainya. Lalu anak-anak juga belajar menggelindingkan bola. Di sini bisa kita ajak bermain bola, menyiram tanaman, dan masih banyak kegiatan lainnya. Silakan Bunda-Bunda untuk mengembangkannya. Oke Bunda, sekarang saya hanya akan memberikan contoh-contoh kegiatan sains PAUD yang bisa dilakukan di dalam rumah dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di dalam rumah, yaitu jari anti merica. Alatnya mudah, hanya bubuk merica, air, sabun cuci piring, dan mangkok. Kemarin ini saya gunakan untuk menerangkan yaitu tentang corona. Kita umpamakan bubuk merica itu sebagai corona, akan takut kebersihan. Jadi ketika jari kita masukkan ke dalam sabun cuci cair bersih, kita masukkan ke bubuk merica akan minggir sendiri. Banyak ya. Jadi tolong nanti untuk bagaimana penyampaiannya supaya menarik, Bunda-Bunda akan mengemasnya sendiri. Oke, sekarang kita ajak anak-anak bermain sulap. Anak-anak akan suka sekali. Alat dan bahan masih sama, semuanya tersedia di dalam rumah. Kita hanya menyiapkan selembar kertas, spidol, gelas, dan air. Nah, langkah-langkahnya ada di sini. Monggo. Selanjutnya, percobaan gunung meletus. Ini sudah sering dilakukan sama Bunda-Bunda PAUD ya. Jadi alat dan bahan yang digunakan juga masih ada di dalam rumah, yaitu kita hanya membutuhkan soda kue, cuka, gelas, pewarna makanan, dan malam atau plastisin. Kalau tidak ada malam atau plastisin, gunungnya bisa kita buat dari kertas karton saja, berbentuk segitiga atau kerucut, lalu kita lubangi atasnya. Di dalamnya ada botol, sudah botol kosong, kita isi soda kue, cuka, dan pewarna makanan. Jadi semua benda ada di dalam rumah. Sekarang anak-anak kita ajak membuat susu pelangi. Bahannya juga masih ada di dalam rumah. Kita tidak usah mencari sulit-sulit, yaitu hanya kita siapkan susu, piring atau mangkok, sabun cuci piring, dan pembersih telinga atau cotton bud. Anak-anak akan pasti suka bereksperimen dengan bahan-bahan yang sudah ada di dalam rumah. Silakan. Meniup balon dengan botol. Anak-anak yang biasanya meniup balon dengan mulut, yang susah payah, akhirnya kita beri jalan keluar, yaitu meniup balon dengan botol. Alat-alat yang digunakan masih sama, semuanya tersedia di dalam rumah. Kita hanya membutuhkan air, cuka, soda kue, botol, dan balon. Dan coba anak-anak kita bimbing tahap per tahap bagaimana cara memanfaatkan semua alat dan bahan itu untuk bisa menghasilkan meniup balon dengan botol. Apa yang terjadi?
Bila telur dimasukkan ke dalam air garam, ini juga sering dilakukan bunda-bunda PAUD untuk eksperimen di sekolah ya. Tapi ini bisa dilakukan juga untuk mama papa hebat yang ada di rumah ketika BDR, yaitu bisa latihan terapung, tenggelam, dan melayang. Nah, di sini yang kita butuhkan hanya telur, air, gelas, dan garam. Mudah kan? Nah, sekarang kita membuat awan di dalam toples. Bagaimana caranya? Mudah sekali dan bahannya juga masih ada di rumah. Yang kita butuhkan hanya toples, air hangat, es batu, dan tutup toples. Cara-caranya sudah ada, silakan. Oke Bunda, itu tadi adalah tips dari saya bagaimana memanfaatkan rumah dan benda-benda yang ada di dalam rumah untuk kegiatan sains PAUD. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dengan saya di tips-tips dan ide-ide berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.